Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi ekonomi bisnis kelas 10 dengan materi masalah ekonomi. Kompetensi dasar 3.1 mengevaluasi masalah ekonomi. 4.1 menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi lingkungannya. A. Inti masalah ekonomi. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat kebutuhan yang terbatas? B. Permasalahan pokok ekonomi. 1. Masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik terdiri dari A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi. Yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling utama. Jika produksi tidak berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana dan keadaan, barang dan jasa tidak akan tersedia. B. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. C. Konsumsi. Yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. 2. Masalah pokok ekonomi mikro atau ekonomi modern. Masalah ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat adalah barang apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, serta bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Berikut penjelasannya. A. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya? Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi, serta pengalokasian sumber daya produksi yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. B. Bagaimana memproduksinya? Masalah produksi juga meliputi teknologi atau metode produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, termasuk jumlah tenaga kerja serta jenis mesin dan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Persoalan di sini adalah siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. C. Solusi terhadap masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang terjadi harus diatasi agar kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan. Beberapa alternatif solusi masalah ekonomi. 1. Membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. 2. Memanfaatkan biaya peluang. 3. Menentukan skala prioritas. 4. Pengelolaan keuangan.
Dan kelima, penetapan ekonomi yang tepat. Satu, membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Hal yang harus dilakukan dalam menentukan pilihan, yang pertama adalah analisis biaya peluang. B. Analisis biaya manfaat. C. Mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. E. Menyadari trade-off. E. Berpegang pada prinsip ekonomi. Dua, memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Menurut N. Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. 3. Menentukan skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. 4. Pengelolaan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam kehidupan. 5. Penerapan ekonomi yang tepat. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan, serta digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencapai tujuan dalam kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi terbagi menjadi sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem perekonomian Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Ciri-cirinya untuk sistem ekonomi tradisional sebagai berikut. Yang pertama, karena di sini bersifat tradisional, berarti teknik produksi yang dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Kemudian ciri yang kedua, hanya menggunakan sedikit modal. Dan yang ketiga, cirinya adalah pertukaran masih dilakukan dengan menggunakan sistem barter. Untuk sistem ekonomi komando, peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri sistem komando sebagai berikut. Yang pertama adalah semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada atau tidak diakui. Yang kedua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja itu ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Ciri yang ketiga, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat rencana pembangunan nasional. Segala keputusan dalam perekonomian itu berada di tangan pemerintah. Kemudian penjelasan yang C untuk sistem ekonomi pasar.
Sistem ekonomi pasar merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Tadi kita sudah mengetahui apa itu sistem ekonomi komando, ya. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh pihak swasta. Jadi pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Ciri-cirinya sendiri untuk sistem ekonomi pasar sebagai berikut. Yang pertama, semua sumber daya produksi menjadi milik masyarakat. Jadi masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber daya produksi. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. Selanjutnya, sistem ekonomi yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan masyarakat harus saling berinteraksi dan saling membantu dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar. Ciri-ciri untuk ekonomi campuran diantaranya yang pertama adalah pihak pemerintah dan pihak swasta bekerja sama melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, tetapi masih terdapat campur tangan pemerintah. Ciri yang ketiga, terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap campur tangan jika terjadi gejolak ekonomi dan secara terus-menerus mengadakan pengawasan. Dan yang terakhir, sistem ekonomi adalah sistem perekonomian Indonesia. Pembahasan sistem perekonomian Indonesia itu terbagi atas dua bagian, yaitu karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 dan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33. Tujuan pemerintah melakukan kendali dan campur tangan pada sistem ekonomi campuran adalah agar perekonomian tidak lepas kendali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal. Demikian materi hari ini, sampai di sini saja. Mudah-mudahan ketemu lagi dengan saya di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.